Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Cestadabi dengan NIM 60706123000064. Di sini saya akan menjelaskan soal tugas individu untuk mata pelajaran kecerdasan artifak terapan. Berikut eh, yang akan saya sampaikan penjelasan lengkap tentang code yang sudah saya buat yang mencakup langkah-langkah untuk EDA atau eksplorasi data analis dan pelatihan model machine learning. Di sini saya menggunakan decision tree. Nah, untuk yang pertama, jelas kita akan mengimport pustaka terlebih dahulu. Di sini saya import pandas SPD, Seaborn SSNS, untuk memvisualisasikan data yang lebih menarik dan memvisualisasikan dasar dan lalu memuat data. Di sini saya mendapatkan data tersebut dari web bernama Kaggle. Saya mendownloadnya, lalu di sini ada data-datanya. Di sini sudah kita observasi, lalu kita cek missing values pertama. Memeriksa apakah ada nilai yang hilang di setiap kolom untuk membantu memahami kualitas data. Lalu berikut hasilnya ternyata tidak ada. Lalu statistik deskriptif. Di sini untuk menampilkan statistik sebagai kolom numerik atau termasuk count, min, standar deviasi, min, max, dan quartiles-nya. Ini memberikan gambaran umum saja tentang distribusi data yang sudah saya ambil. Lalu di sini ada visualisasi distribusi nilai. Membuat histogram untuk nilai akhir dan menambahkan kurva kepadatan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang distribusi data dari student. Selanjutnya ada memilih kolom numerik bagian sini. Saya membuat ini karena untuk menganalisis lebih lanjut untuk diperlukan untuk menghitung korelasi yang sudah saya buat. Berikut hasilnya sangat banyak. Lalu ini menampilkan matriks korelasi sebagai tabel, tapi hasil tabelnya kurang menarik karena saya membuat tabel ini untuk menampilkan matriks dengan format yang lebih rapi untuk menunjukkan nilai-nilai korelasi antara fitur dalam dataset student tadi. Dekat hasilnya, lalu kita lakukan machine learning dengan metode yang telah dipilih salah satu saja. Kita menggunakan metode decision tree. Jelas yang pertama itu kita mengimport apa saja yang dibutuhkan. Sini saya membutuhkan NumPy, Matplotlib, Seaborn, lalu yang lain-lain. Mengimport tambahan untuk machine learning untuk melakukan pengujian model dan evaluasi pada dataset. Terus lalu ini ada pembagian data dan memilih fitur dan target. Memilih fitur dan target itu untuk menentukan kolom fitur X sebagai data medu, vedu, dan stadium values dalam data tersebut. Lalu nilai akhirnya itu G3. Lalu pembagian datanya yang sudah saya buat itu mengset pilihan pelatihan dari 80%, pelatihan 80%, lalu pengujiannya 20% untuk model. Dan di sini ada pelatihan model menggunakan decision tree untuk membuat model decision tree dan menggunakan data pelatihan. Berikut hasilnya.
prediksi menggunakan data pengujian. Ini menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi nilai yang sudah ada pada data pengujian. Langsung ke evaluasi model. Code ini untuk menghitung dan mencetak MSE atau mean squared error dan mengevaluasi kinerja model. MSE itu menunjukkan seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya, sedangkan R2 menunjukkan proporsi variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh model. Lalu yang ini visualisasi predik versus nilai aktual yang kebenarannya. Saya membuat scatter plot untuk membandingkan nilai yang prediksi. Berikut hasilnya. Membandingkan nilai dengan prediksi dengan nilai aktual. Garis identitas menunjukkan di mana prediksi nilai aktual itu sama. Ini hasil nilai akhirnya itu G3 dan nilai sebenarnya. Nilai selanjutnya ada yang akhir, fitur importance. Di sini saya menambahkan untuk menampilkan pentingnya setiap fitur dalam model decision tree yang sudah saya buat untuk membantu atau memilih fitur mana yang paling berkontribusi terhadap prediksinya. Saya sudah membuatnya dan ini hasilnya. Akhirnya sudah dikerjakan dari langkah per langkah. Kesimpulan yang saya dapat itu langkah-langkah untuk melakukan EDA dan membangun model prediksi menggunakan decision tree. Saya bisa memvisualisasikan data, mengevaluasi model, dan membuat kontribusi fitur. Proses yang memberikan pemahaman atau tentang analis data dan machine learning. Sekian dari saya mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.